Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang prosedur PKNH3. Nah, PK di sini itu maksudnya penetapan kadar. Penetapan kadar dari sampel NH3 dengan metode analisis titrasi asidimetri. Bagaimana prosedurnya? Prosedur penetapan kadar NH3 ini diawali dengan pemipetan sampel NH3 ya. Jadi sampel NH3 yang sudah kita siapkan dipipet sebanyak 10 ml ya. Nah, sebelum pemipetan tentunya kita harus menyiapkan dulu nih larutan sampelnya ini. Nah, sampel NH3 bisa dibuat dengan cara mengencerkan larutan pekatnya ya. Jadi penyiapan sampelnya itu dengan cara mengencerkan larutan NH4OH pekat sampai dengan 50 kali pengenceran. Jadi supaya data hasil analisisnya atau titrasinya ini volume titrasinya ini sesuai ya, maka dalam penyiapan sampelnya kita timbang atau encerkan NH4OH pekatnya sampai dengan 50 kali pengenceran. Artinya 10 ml NH4OH kita encerkan dengan aquades sampai dengan volumenya 500 ml, kemudian simpan dalam botol regen dan diberi label. Dalam praktikum kali ini ya, saya di sini data yang akan diberikan itu ternyata bukan data penyiapan sampel dari mulai penyiapan sampel. Jadi data yang akan saya berikan di sini, saya tidak akan memberikan data massa dari NH4OH pekatnya, tapi langsung si larutan yang pekatnya itu dipipet sebanyak 10 ml. Jadi prosedur yang ini nanti paling tidak dalam perhitungan diabaikan terlebih dahulu ya. Oke, kemudian saya lanjut ya ke prosedur. Jadi dalam prosedur penetapan kadar NH3 ini kita pipet sampelnya terlebih dahulu sebanyak 10 ml. Kemudian masukkan ke dalam laboratorium Mayer. Kemudian sampel ini akan dititrasi dengan HCl standar. Nah, karena akan dititrasi dengan HCl standar, maka masukkan HCl ini ke dalam buret 50 ml. Kemudian sebelum dititrasi sama tambahkan dulu indikator metil merah. Sama seperti dalam titrasi standarisasi, kita harus menambahkan 3 tetes larutan metil merah. Lalu nanti sama ya, pada saat sebelum titrasi warna larutannya itu adalah kuning. Itu sebelum titrasi nanti warna larutannya kuning. Kemudian dititrasi dengan HCl standar sampai terjadi perubahan warna dari kuning menjadi hingga merah. Nah, ulangi titrasi sampai didapat volume peniter konstan. Nah, di mana selisih volumenya itu adalah 0,05 ml. Lalu hitung kadarnya. Nah, penghitungan kadar dari NH3 bisa dilakukan dengan rumus seperti ini. Persen NH3 sama dengan Fp dikali Be dikali volume HCl dikali normalitas HCl. Nah, Fp-nya ini faktor pengencer dari volume pembuatan dibagi volume pipet. Kemudian Be-nya, karena yang mau kita cari persen NH3, maka kita harus hitung Be dari NH3. Mr dibagi valensinya berapa? NH3 itu kan kalau dalam bentuk larutannya adalah NH4OH. Jadi NH3 kalau bereaksi dengan air dalam bentuk larutan itu menjadi NH4OH. Nah, NH4OH itu dalam NH4OH ada 1 OH-, berarti valensinya 1. Volume HCl ini dari hasil titrasi. Kemudian normalitasnya ini dari hasil standarisasi. Jadi data tadi hasil standarisasi kita masukkan ke sini. Dibagi miligram NaOH dari hasil penimbangan.
Nah, data persen ini, perhitungan dengan rumus ini adalah perhitungan persen massa. Artinya massa NH3 dibagi dengan massa sampel dikali 100%. Nah, bagaimana jika pada saat titrasi kita tidak membuat sampelnya, tidak menimbang sampel kemudian dibuat, tapi langsung dipipet? Maka kalau seperti itu, yang kita hitung adalah persen massa per volume. Ya. Nah, kalau persen massa per volume, massanya itu harus dalam satuan gram, kemudian volumenya itu biasanya dalam satuan mililiter. Ya. Maka karena rumus ini merupakan penurunan rumus dari miligram NH3 ya, yang dititrasi, maka kalau kita mau menggunakan persen massa per volume, dari NH3 ya, hasil perhitungan ini atau rumus yang ini yang tadinya satuannya miligram diubah menjadi gram. Caranya miligram menjadi gram itu dibagi 1000, berarti Fp dikali Be dikali N dikali P dibagi 1000. Kemudian dibagi dengan volume sampel atau yang satuannya mililiter, berarti dibagi dengan volume sampel. Volume sampelnya berapa ya? Yang kita titrasi kan 10 mili, berarti nanti dibagi dengan 10 mili dikali 100. Nah, dari situ kita bisa dapat data persen massa per volume dari NH3. Oke, sekarang saya berikan datanya ya, data perhitungannya. Oke, ini adalah data hasil analisis titrimetri penentuan kadar NH3 dengan metode titrasi asidimetri. Nah, dari data ini, nah lihat ya, dari sini data yang diberikan itu hanya data volume titrasi, tidak ada data massa. Kalau tidak ada data massa, maka rumus yang kita gunakan itu adalah rumus yang atas ya, yang ini. Kita gunakan rumus yang ini. Kenapa? Karena tidak ada massa sampel nih, nilai massa sampelnya nggak ada, kita nggak dapat data penimbangan, berarti pakai rumus yang ini. Nah, kita hitung ya terlebih dahulu Fp-nya untuk menghitung persen massa NH3. Kita hitung dulu Fp-nya. Fp-nya itu kan dari volume yang dibuat dibagi volume yang bereaksi. Nah, karena kita tidak tahu volume pembuatannya berapa, volume yang direaksikannya juga yang diketahui hanya volume yang direaksikan, maka faktor pengencernya itu ya yang dibuat dengan yang direaksikan sama, yaitu 1 ya, 10 mili kan yang direaksikan ya, kita jadi mau nyari kadar NH3 dari yang 10 mili itu. Kemudian selanjutnya setelah Fp udah, kita hitung Be. Be rumusnya Mr bagi valensi. Oke, kita hitung Be dari NH3. Berarti kita hitung dulu nih NH3 Mr-nya berapa. NaR-nya 14, HAR-nya 1. Berarti kalau NH3 N kali 1, H kali 3. 14 kali 1, 1 kali 3. Ini 14, ini 3, dijumlahin hasilnya 17. Berarti Be dari NH3 dengan rumus Mr dibagi valensi sama dengan 17 dibagi 1, yaitu 17. Kemudian selanjutnya Be sudah normalitas. Nah, normalitasnya berapa? Kita lihat tadi perhitungan standarisasi, yaitu 0,07411757887. Kita tulis aja di sini. Normalitasnya adalah sama dengan ya, normalitasnya segitu. Kemudian normalitasnya udah ada volume titrasi. Nah,
Volume titrasinya berapa? Nah, volume titrasinya itu ini kita ambil dari data yang ini. Ya, kita ambil dua data. Ternyata ini dapat volumenya itu seperti ini ya. Yang paling konstan yang ini. Ya, kita hitung volume HCl-nya sama dengan 10,2 ditambah 9,55 dibagi 2 sama dengan, kita hitung 10,2 ditambah 9,55 dibagi 2, hasilnya adalah 9,875 ml. Oke, kemudian volume sampelnya berapa? Ya, volume sampelnya itu ya ini, data yang kita punya kan cuma ini, jadi 10 ml. Kita mau nyari nih berapa persen NH3 dalam 10 ml NH3 ya. Nah, volume sampel sama dengan 10 ml. Oke, baru kita masukin ya rumusnya. Persen NH3 sama dengan saya langsung aja ya rumusnya, Fp dikali BE dikali normalitas dikali normalitas HCl dikali volume HCl dibagi 1000 dibagi volume sampel dikali 100. Nah, berarti nilainya Fp-nya 1 dikali BE-nya 17 dikali normalitasnya 0,0411757 dikali volume HCl-nya 9,875 dibagi ya. Ini kita jadiin gram, dibagi 1000. Kemudian dibagi volume sampelnya 10 dikali 100. Oke, hasilnya berapa? Kita hitung. Nah, hasilnya itu adalah 0,12% ya. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa kadar dari NH3 kadar dari NH3 dalam sampel dalam 10 ml sampel ini adalah 0,12%. Ya, berarti 99 sekian persennya isinya apa? Isinya adalah air. Ya. Oke, baik, terima kasih. Begitulah penjelasan saya ya tentang prosedur penetapan kadar NH3. Jika ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan dalam kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian punya data masa penimbangan yang ini, ya, kalau data ininya ada, maka kalian gunakan rumus yang ini ya. Bedanya hanya di volume sampel dan miligram NH3-nya atau miligram sampelnya. Oke, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.